wa ikhwanihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'ih wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir dan jamaah Masjid Al-Ghafur di perumahan Pondok Pesantren Benowo Indah. Ini karena pesantren ini ya, jadi saya juga nyantri dengan jenengan ini ya. Pertama-tama muji syukur datang dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan sehat, sempat untuk ibadah dan taat. Mudah-mudahan pahala panjenengan berlipat, diberikan sehat walafiat, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, nah ini menyesuaikan gambar awal kuning podo kuning ini jenenge miknya mik karaoke nih ya Ustaz ya. Insyaallah alhamdulillah tabarakallah. Mugi-mugi rawuh panjenengan dicatat Allah sebagai amal soleh, menjadikan sarana prasarana, dimudahkan kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, diberkahi rumah tangga kita, dan juga mohon doanya untuk rumah tangga kami sekeluarga. Jadi karena mantan anyar ini ternyata masih banyak penyesuaian Pak ya. Jadi nuansa baru, jenengan nggak usah niru. Pak aku rapi ping window sampean kok meri. Nggih. Baik jemaah sekalian, matur nuwun Nyai Yayang selalu menemani saya. Iya, enggak meri piye wong. Ya. Saya kadang memanggilnya yang beb, eyang, bukan kok eyang ngawon. Nggih, baik jamaah sekalian. Enggak sekedar ingin memberi contoh kepada kita bahwa manggil sayang itu bukan hanya ketika masih muda. Walaupun sudah seusia saya ini, walaupun enggak muda tapi mudah-mudahan. Ya, itu Pak Budi ini luar biasa. Senyumnya masih senyum Pepsodent, guyurnya nyeblokno memean. Ya Pak Budi ya, mudah-mudahan sehat semuanya, sekeluarga nggih. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang pekan lalu sama saya sampaikan tentang penjelasan 40 kaidah usul fikih beserta contoh-contohnya jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi usul fikih ini sebetulnya terkait dengan terapan-terapan ilmu fikih, terutama dalam kaitan ibadah supaya ibadah kula jenengan tepat guna, tepat sasaran, ya, komitmen dan konsisten istiqomah di jalan Allah walaupun mungkin di tengah-tengah khilafiyah. Ini jamaah sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Jadi al-umuru tapi pira-pira perkara iku bimaqasidiha, ya, tergantung napa jare maksude. Napa jare tujuane. Dalam bahasa hadis itu, hadis riwayat Umar bin Khattab, apa? Innamal a'malu binniyat. Itu yang sangat viral ya. Dalam kaidah usul fikih diterjemahkan dengan al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan, segala perkara, segala sesuatu adalah bergantung dengan tujuannya. Ini contohnya kita ambil dari misalnya diwajibkannya niat dalam berwudu dalam sholat. Yaitu kalau nggak niat wudunya batal, kalau sholatnya nggak niat sholatnya batal, begitupun seterusnya. Jadi ini adalah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian ada juga contoh yang lain, penggunaan kata kiasan kinayah dalam talak. Ya, ini walaupun tidak memakai kata secara sharih, secara terang-terangan, kamu tak tolak, tapi memakai kata-kata anti khaliyah. Wahai istriku, engkau adalah wanita yang terasing, wanita yang asing, orang dianggap orang lain. Walaupun tidak pakai kata-kata tolak, tapi kemudian suami itu berniat untuk mencerainya, maka terjadilah talak itu. Kecuali kalau tidak ada niatan. Ya, itulah bedanya tolak sharih sama tolak kinayah. Kalau sharih itu jelas dengan niatkan ataupun tidak, ya itu jelas itu.
terjadi perceraian. Itu terkait dengan al-umuru bimaqasidah. Kaidah yang kedua, jamaah sekalian, yustaratu fihi ta'yin, yustaratu dan syarataken ma yustaratu, apapun yang disyaratkan fihi di dalam ma apa at-ta'ayyunu, ya, menyatakan, menspesifikasikan, fal khata'u fihi mubtilun. Dalam bahasa Indonesianya sesuatu yang memerlukan penjelasan, memerlukan perincian di dalam menerangkan, maka jika salah batal. Jadi kalau ada perintah yang secara spesifik harus jelas, ya, tapi ternyata dalam penjelasan itu ada, dalam pelaksanaan ada kesalahan, maka pelaksanaan ibadah itu batal. Contohnya, seseorang yang sholat zuhur dengan niat asar, atau asar niat zuhur, atau sholat sunnah, ya, dilakukan dengan niat wajib. Walaupun sholat tahajud, panjenengan tahajud usolli at-tahajjuda fardhon lillahi ta'ala, batal. Panjenengan sholat maghrib usolli al-maghriba salah sarokaatin sunnatan lillahi ta'ala, panjenengan niatkan sunnah sholat wajib, maka menjadi batal. Itu yustara fihi ta'ayyun fal khata'u fihi mubtilun. Jadi kalau sudah disyaratkan harus ada ta'yin, makanya jenengan kalau yang biasa pakai usolli, ya Pak, ya, ini ngapunten yang tidak pakai usolli, jangan ngelokno sing pakai usolli nggih. Ustaz rajulan iki salat ke usul tidak boleh, ya. Itu makanya pakai usolli itu kan gini, kiai kita itu di hadisnya tidak ada, Pak. Satu riwayat pun tidak ada yang mengajarkan kepada kula jenengan usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya ta'ayyun. Ya, ta'ayyun itu secara khusus niat kita usolli, saya niat sholat. Fardhol maghribi, fardunya maghrib. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Mustaqbilal kiblati, ya kan? Entah sholat madhep ngendi? Mustaqbilal kiblati. Pelaksanaannya ini dikodok apa langsung cash apa carry, kredit apa cicilan, ngoten nggih. Nah, adaan. Nah, pelaksanaannya pada saat itu. Makmuman apa iman? Apa imam, ya kan? Imam atau makmum. Ngoten lillahi ta'ala. Itu namanya ta'yin. Panjenengan yang pakai usolli, misalnya sholat jamak qashar. Ya makanya jenengan gak iso bahasa Arab, gak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh. Apa tongane kula jenengan rapati genah. Gitu. Kula niku sering, Pak, mimpin jamaah ziarah wali, itu kan perjalanan jauh kan pakai jamak qashar to. Wis tak warah, wis to Bu, niat di dalam hati. Pokoknya niat jamak takdim, wis nderek imam wis sah. Ngono sik ngengkel. Yai nek gak gawe usolli gak marem. Agama itu bukan masalah marem tidak, ya Pak. Nggih, ngapunten. Akhirnya ya wis tak warai temenan usolli fardhu zuhri majmu'atan ma'al asri jam'an wa qasron rakaataini jam'a taqdimin makmuman lillahi ta'ala. Waduh, angel ya. Makane nggih, itu ta'yin namanya. Ngaten. Tapi kalau tidak takyin, sudah sesuai dengan apalagi sholat berjamaah, apa yang disolatkan diniatkan imam itu sudah masuk. Ngaten. Inilah ma yustaru fihi ta'yun fal khata'u fihi mubtilun. Ada juga salah satu contoh dalam kaitannya pembayaran tebusan atau kifarat zihar. Ya itu beda dengan hukuman terkait dengan pembunuhan. Kalau zihar kafaratnya ya puasa 3 hari, puasa sumpah biasa itu. Tapi kalau hukumannya orang membunuh, apa itu? Ya membunuh, ya kan? Al aina bil aini, ya kan? Wal hurumatu qisas itu kan di Al-Quran, hukum qisas itu. Jadi nggak sama, makanya diperjelas. Ini takzir, ini had, apa hukuman terkait dengan hukum apa, kasus apa, seperti itu. Ya, ini jamaah sekalian. Baik,
kaidah yang ketiga jamaah rahimakumullah, ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinahu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Apapun yang disyaratkan kemudian memerlukan sesuatu penjelasan baik global, tapi tidak memerlukan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci itu bisa membatalkan sesuatu ibadah atau bisa membahayakan. Jadi nuwun sewu, kalau misalnya penjelasannya itu secara global, ini kalau kemudian ada kesalahan secara rinci, ya dalam kesalahan yang sudah dijelaskan itu tadi, maka menjadi batal, menjadi rusak. Ngaten jamaah sekalian. Contohnya adalah, suatu saat ada seorang namanya Ustadz Ahmad. Saya mau tambahin rojulan tapi sungkan saya ini. Ustadz Ahmad ini niat berjamaah kepada imam yang bernama Mas Arif misalnya. Di sini siapa? Satu imam. Ustadz Hanafi misalnya. Ternyata yang menjadi imam adalah Ustadz Hasan misalnya. Ya, ini sholatnya bisa menjadi batal. Oleh karena itu, ketika panjenengan mau sholat berjamaah dari rumah, panjenengan jangan niat aku tak sholat nang Al-Ghafur, gue sing ngimami Ustadz siapa itu yang belakang? Ustadz Subakir. Wah, pokoknya aku niat sholat maghrib berjamaah dengan Ustadz Subakir. Ternyata sing ngimami Ustadz Ira, iringan yang jarak. Nah, karena ada persyaratan seperti ini beberapa ulama menyampaikan secara sahih itu bisa membatalkan jamaah jenengan. Ya, oleh karena itu di dalam salat berjamaah itu tidak perlu panjenengan harus ngimami sapa. Sing penting nek saged sing afsahuhum fil lisan, sing paling sahih, paling fasih bacaannya, gitu. Al-Qur'annya, atau asyra'uhum yang paling pintar syariatnya, atau a'maruhum yang paling sepuh usianya. Kata Ustadz siapa yang biasa ngimami itu, namanya siapa itu? Ustadz Umar. Apalagi Umar itu kan khalifah kedua itu. Itu harusnya, saya kan akhir-akhir. Ada Abu Bakar di sini? Tidak ada, yang ada Abu Gosong. Ya, ini jangan sekalian. Jadi seperti itu, ya. Maka tidak ada syarat kalau jenengan harus imamnya siapa, si A, si B. Kalau sampai panjenengan niatkan bahwa saya harus bermakmum kepada si A, ternyata si imami si B, maka bisa jadi sholat panjenengan tidak sah kecuali indiqalun niyah. Apa? Merubah niat. Astagfirullah, berarti niatku memang salah. Istighfar. Tidak harus Syekh Subakir sing imami, karena Syekh Subakir kan sing bapak tanah Jawa. Nah, itu nang ramalan Jayabaya jenengan kedah pirsa niku. Ben wong Jawa ini gak dijajah wong liya ngoten lho. Ya, ini gadah kitabe Syekh Subakir dibacakan bapak kula niku luar biasa. Ramalan Jayabaya, wolak-walik ing zaman. Ana wesi iso munggah apa itu? Kapal mabur. Ana wesi iso nunggoni banyu di atas air. Sudah sekarang zamannya. Kaidah yang berikutnya yang keempat jamaah sekalian, ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadhur. Oleh karena itu dalam makalah ini jamaah sekalian, sesuatu ingkang boten dipun syarataken mengenai penjelasannya secara global maupun rinci, ketika ditakyin, ketika diklarifikasi, dispesifikasikan itu dan salah, maka tidak membahayakan, tidak membatalkan suatu ibadah. Contohnya ngeten, ya, dalam menentukan tempat sholat, jenengan itu sholatnya itu nggak usah ditentukan harus di mana. Ngeten, nah iso ana masjid ya alhamdulillah, teng Al-Ghafur nyambung sedulur, ben uripe tambah makmur, nasibe mujur. Nek iso tuku bubur, ya kan? Ya, alhamdulillah. Tapi tidak boleh harus diniatkan aku nek ganung Al-Ghafur wah rasane tenan kok. Salat iki koyo nglayang. Pancene potongan tukang blayang kok. Makanya kan sembahyang. Wong biyen niku ngarani salat niku sembahyang. Nggih, sembahlah Allah ben orang nglayang. Wong urip iki gak nglayang mboten karuan.
atau sembahyang maha kuasa. Ngono. Oh, duduk sembah uang, sembah uang ini nyembah uang. Saat ini model ini 3T, Pak, 3T. Harta, tahta, wanita ditambah Toyota plus kuota dari Jakarta loh. Model saya ini ngoten niku. Ya, ini oke, kaidah yang kelima. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud sebuah ucapan ya tergantung pada niat yang mengucapkan. Mirip dengan yang tadi. Jadi panjenengan niku nek ngendikan ya apa jare niat panjenengan. Ngaten. Misalnya saya niat menikahi Bunyai dari Pare. Nah, ini sesuai dengan kata-kata saya. Dan cinta harus saya buktikan. Cinta saya bukan cinta monyet. Ini cinta sejati yang beb, nah, kan? Itu ya. Contoh ya, katakanlah temon ini ya, mempunyai seorang istri bernama Jamilah, terus punya budak namanya Khurroh umpama. Terus dadak dia itu ngomong, manggil tok niku. Manggil tok, istriku sini Jamilah, manggilnya bukan istri, Jamilah. Nah, ketika manggil ini dengan niatan menceraikan, ya, itu banyak ulama mengatakan itu termasuk jatuh cerai, karena ada niatan menceraikan. Begitupun terhadap budak, kalau memanggilnya niat untuk memerdekakan, ya walaupun sekedar manggil namanya, maka merdekalah orang itu. Tapi kalau nggak ada niat, nggak apa-apa. Nah, ini jamaah sekalian ya. Ini terkait dengan hukum syariat. Nih. Terus hadirin yang dimuliakan Allah, demikian juga dalam lafaz masyiah. Masyiah itu insya Allah itu ya. Insya Allah itu masyiah. Dalam niat sholat, nih, dengan tujuan kok menggantungkan sholatnya kepada kehendak Allah, batal Pak sholatnya Pak. Saya niat sholat kalau Allah menghendaki. Usolli fardhu maghribi insya Allah batal. Ya, kecuali kalau niatnya itu insya Allah itu benar-benar lil baro'ah, benar-benar pasrah bongkoan kepada Allah bahwa saya bisa beribadah seperti ini semata-mata karena Allah. Semua bimasyiatillah. Betul. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan semua perbuatan-perbuatan kalian. Gitu Pak. Tapi kalau niatnya insya Allah, aku tak sholat, nah Allah ngersakne nek gak yoga, berarti gak sholat. Ini karena apa? Niat itu membutuhkan takyin dan membutuhkan yakin. Nah, seperti itu. Ini jamaah sekalian. Al-yaqinu, nah ini kaidah yang ke-6. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau sudah yakin maka tidak ada keraguan. Panjenengan mantep, cara wong biyen ngarani madhep mantep, ya, mari sing kuwasa. Mangene kula nek ngarani jempol niku singkatan Pak, JOMPL, POL ya. J itu jujur, E eling tur waspada, M madhep mantep maring sing kuwasa, P prigel, produktif, L itu lantip, cerdas, sensitif dan peduli kepada yang lain. Itu makanya disebut jempol. Mesti jempol itu urusan sing apik. Nek jempol yang guling lah niki sing bahaya. Gitu. Jadi kok jangan tambangnya itu nyembuh mana ya kan, ada yang model seperti ini. Kemarin itu saya mulutan di SMA Negeri 11 itu. Ya, di mana itu? SMA 11 di Manuan itu. Ya, SMA 11 ya. Jauh sholawatan, sholli wa sallim, wa sholawatan metal ini. Aduh ya, ini. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Suatu contoh, seorang yang ragu dalam sholatnya 3 atau 4 rakaat, maka ambil yang panjenengan yakin. Nek yakin 4 tidak apa-apa. Nek yakin 3 ya monggo ditambahi lagi. Cuma dianjurkan dalam kaidah Syafi'iyah itu, kalau meyakinkan sesuatu yang ada sedikit keraguan, yakinilah yang sekiranya kurang. Jangan terlalu pede. Walaupun yakin, wah mau sepapat atau mau salat isya nggih, wis papat atau ngoten. Karena kita ada keraguan, bunia alal yakin lisalasi. Jadi bangunlah keyakinan bahwa salat isya kula jenengan baru 3 rakaat.
Lah ternyata 5 rakaat be, Pak, ketika ditambah. Enggak apa-apa. 1 rakaat itu bonus bagi panjenengan. Setiap gerakan bacaan ada pahalanya. Karena apa? Karena ada keraguan. Seperti itu jamaah. Kemudian ada ragu dalam wudhu, ya. Dalam toharohnya tadi harus benar-benar hilang dari keraguan. Aku harus basuh tangan apa durung? Makanya itu kan bagian dari was-wasnya syaitan. Atau seseorang telah meyakini berhadas tapi ragu apakah sudah bersuci atau belum, ya, maka anggap saja itu masih berhadas. Ya, harus sampai lali, Pak. Mari gara PR malam Jumat, aku mau mandi jinabat apa durung yo? Wis anggapane durung. Orang putih cik garing kabeh ngono. Umpama gitu lah niku. Baik, jemaah sekalian, maka kaidah itu senada dengan makalahnya Imam Syafi'i, ma sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang lain. Oke, jadi kalau memang yakin, ya barulah keyakinan itu. Tidak bisa hilang dengan keraguan kecuali ada keyakinan yang lain. Yakin kok aku bahwa saya itu sudah wudu. Nah, ini berarti sudah hilang keraguan panjenengan. Ya. Kaidah yang ketujuh jamaah sekalian, al aslu baqa'u makan ala makan. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Contohnya, ya. Ini 40 kaidah soalnya ini. Sama hari ini kira-kira sampai jam berapa ya? Masya Allah ya. Seseorang yang sahur di penghujung malam ragu bahwa ini sudah subuh apa belum, maka puasa tersebut adalah sah. Karena ragu tapi dibangun keyakinan, dan keyakinan itu kembali kepada asal semula. Al aslu baqa'u makan ala makan. Jadi sesuatu yang pada awalnya panjenengan sahur itu di waktu sahur, ya, dan ketika ini tidak ada adzan, tidak ada apa, panjenengan ragu apakah ini sudah subuh apa belum, maka tidak apa-apa, teruskan, ya, itu sah. Begitu juga ada seseorang yang berbuka, itu juga sama, itu sama sekalian, karena asalnya adalah al aslu baqa'un nahri. Jadi ketika buka tadi itu sudah maghrib beneran apa belum? Panjenengan yakin bahwa jam sekian itu sudah maghrib, ya, maka tetap sah. Kaidah yang ke-8, al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan, ya, bersumpah bahwa ia tidak melakukan, maka ia tidak dapat dikenai hukuman. Ini al aslu bara'atu zimmah. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada hukum yang memberatkan orang yang didakwa itu tadi. Karena tidak ada prasyarat untuk mendakwa orang itu melakukan suatu perbuatan kemungkaran. Oke, yang ke-9, al aslu al adamu. Pada dasarnya segala sesuatu berasal dari ketiadaan. Betul ya Pak ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tadinya maut baru kemudian hidup. Tadinya tiada baru kemudian ada. Dalam konteks ilmu fikih, ya, si A bekerja sama dalam bisnis dengan si B. Si B ini yang memberi modal, ya. Si A ini mengatakan bahwa hasil dari pekerjaan menggunakan dananya ini ternyata tidak mendapatkan keuntungan, tapi si B yang punya modal ini merasa punya dan dianggap bohong. Ya, ini sebenarnya tidak boleh ada kemudian orang ini dianggap bohong atau apa gitu sebelum adanya bukti yang nyata. Betul, ya. Contohnya nomor 2, tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu karena pada dasarnya tidak adanya larangan dalam bermuamalah. Kecuali ada maksud tertentu, mungkin ada unsur kewalian anak panjenengan, mungkin belum saatnya untuk belanja misalnya, ya. Kalau ada orang pergi ke toko terus dengan larang itu tidak boleh. Karena pada dasarnya semua orang berhak untuk
bermuamalah. Seperti itu. Ingkang nomor 11 jamaah sekalian, al aslu fi kulli wahidin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Ya, asal segala sesuatu itu diperkirakan dengan yang lebih dekat dengan masanya. Contoh, ada seseorang yang bahasa ngene kula ngebuk ya, ngebuk wetenge wong meteng. Ya, wong meteng saking jengkele wong cerewet terus dikebuk wetenge. Nggih. Lah delala pas lahirin niku jane nggih selamat, sehat, lucu. Ngoten bayine niku, ya aman-aman saja, nggak ada masalah. Tidak seberapa lama tiba-tiba bayinya meninggal. Ini tidak boleh. Orang yang ngebuk wetenge tadi itu terus dituduh yang menyebabkan kematiannya, tidak boleh. Kenapa? Karena kenyataan fakta bahwa setelah melahirkan ya sehat ibunya, sehat bayinya. Berarti ketika meninggal ini ada sebab yang lebih dekat dengan kematiannya. Mbok diare gitu, atau demam berdarah kan tidak tahu. Yang jelas seandainya ketika lahir itu tadi sudah dalam keadaan sakit parah atau bagaimana ya menyebabkan kematiannya, lah maka orang yang menyakiti tadi itu dapat tuduhan. Itu yang dimaksud al aslu fi kulli wahidin taqdiru bi aqrabi zamanihi. Jadi diambil yang paling dekat mu'allaknya, penyebabnya, seperti itu. Dalam kasus ini ya, ini tidak boleh dia menanggung hukuman dari meninggalnya si anak ini. Nomor 11 jemaah sekalian, al masyaqqatu mana ini? Ya, al masyaqqatu tajribut taisir ya. Al masyaqqah sama dengan inna ma'al usri yusra. Kesulitan akan mendatangkan suatu kemudahan. Ya, nih soalnya orang sakit, ya itu kalau bagi orang yang sakit ada kemudahan. Yang buat sakit jumeneng, buat sakit ngadeg, sakit apa? Boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, tidur ya kalau sholat, mau tidur kok sholat. Kenapa? Terlentang, terlentang bacaannya di dalam hati. Selama masih ada akal yang sehat, wajib sholat. Itu. Nah wis gak esok blas ya disolati. Wis gak esok sholat, wong mati ora obah yen obah. Dene bocah yen urip, nyolongi duit itu anak putu kula jenengan. Ya, termasuk bersucinya orang yang sakit atau orang yang tidak mungkin menggunakan air. Maka boleh tayamum. Istinja harusnya pakai air, boleh pakai batu, tisu dan sebagainya. Termasuk pendapat Imam Syafi'i, diperbolehkan seorang wanita yang bepergian tanpa wali ya untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki lain. Dengan catatan harusnya perempuan yang belum bersuami kemana-mana itu kan harus didampingi walinya, orang tuanya, ayahnya, gitu. Nah, berhubung mungkin ada darurat, ayahnya harus menyerahkan kepada laki-laki lain. Itu boleh menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak boleh, kecuali mahramnya, ya benar-benar saudaranya. Kalau orang lain ya rapi'no dhisik, qabil itu nikah baru silahkan dibawa kemana-mana. Ya, jangan STMJ, LKMD, ya. LKMD, lamaran kari meteng, astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Oke, jemaah sekalian rahimakumullah. Makalah yang ke-11 ini ya mengandung beberapa kaidah ya yang di syarahnya kitab Imam Syafi'i. Di sana disebutkan ya ada makalah al-amru idza dhaqa ittasa'ah. Sesuatu itu ketika sulit maka hukumannya menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Panjenengan ya bepergian misalnya ya sama dengan al-arsya idza dhaqat ittasa'a, sama ya maknanya sama. Sama dengan Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak suka kesulitan. Panjenengan misalnya kok bisa puasa, ya monggo puasa. Kalau tidak bisa,
diqadha yang lain. Dari kaidah ini jamaah sekalian mengandung 7 keringanan hukum syara. Ya. Ada 7 dispensasi takhliful syar'i, ya. Takhlifus syar'i, ya, sab'atu asya. Jadi ada keringanan-keringanan dalam hukum syara. Yang pertama, takhfiful isqat, ya, keringanan dengan menggugurkan. Seperti menggugurkan kewajiban menunaikan haji umroh bagi yang belum mampu. Ya. Bagaimana Pak kalau niat haji umroh tapi kreditan? Tidak apa-apa. Nanti di sana sambil doa, ya Allah niki umroh cicilan ya Allah. Insya Allah dimudahkan. Ya. Ya Allah ini haji cicilan sampai mataku mencicil. Tidak apa-apa ya. Sah. Yang penting caranya syar'i. Tapi kalau bisa, karena ini hukum iskot ya, yang menggugurkan, tidak usah ngoyo-ngoyo seperti itu. Kalau memang belum mampu ya sudah, manis ta'ato'a ilaihi sabila. Itu bagi yang mampu, nek belum mampu tidak apa-apa, nggak usah haji. Ibu-ibu nek kepengen haji tanpa harus ke tanah suci, silahkan dirabi Pak Haji. Pasti disebut Bu Haji. Ya, tuh. Atau jenengan tidak tengampel atau tersunan giri atau wali-wali, jenengan kayak 500 repes matur nuwun Bu Haji. Padahal belum pernah haji. Itu baru kayak sedekah. Yang kedua, takhfif tanqis, ya, pengurangan. Ya, jadi keringanan dalam atau dengan mengurangi. Seperti diperbolehkan mengqashar salat. Harusnya 4 rakaat menjadi 2, itu namanya takhfif tankis. Adan. 3 rakaat berapa Pak? Maghrib kalau dikosor berapa? Oh, sampai 1,5 ya. Tetap tidak bisa ya. Itu. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, takhfif al-ibdal, takhfiful ibdal, keringanan dengan mengganti. Seperti wudu, mandi dengan tayamum, gitu. Bagi yang berpuasa atau uzur-uzur puasa bisa diganti dengan yang lain, bisa fidyah dan sebagainya. Ada takhfif takdim, seperti juga namanya sholat jamak takdim, ya kan? Jenengan zakat walaupun belum sampai haulnya panjenengan keluarkan itu boleh, ya, seperti itu. Zakat fitrah sebelum berakhirnya Ramadan itu termasuk takhfif takdim. Yang kelima, takhfif takhir, seperti jamak takhir, ya toh, niku qadha puasa min ayyamin ukhar walaupun di luar bulan Ramadan. Atau sholat panjenengan tunda gara-gara menolong orang tenggelam. Ini contoh aja, bukan kok tenggelam tuh ya ora enak gini. Menolong orang lagi kecelakaan, ngaten nggih. Wis iqomah, ternyata di depan itu ada orang kecelakaan membutuhkan pertolongan panjenengan. Ya dahulukan menolong orang. Ya, jangan dibiarkan keleleran jenengan sholat mari salam kok tak tulungane bar sholat ya sedang isdet. Ya seperti itu jamaah. Yang keenam, takhfifut tarkhis, ya, keringanan dengan dispensasi, dengan kemurahan. Menggunakan khamr yang harusnya haram najis tapi untuk berobat ya boleh. Itu tarkhis. Sebetulnya ada 4 jenis tarkhis, nanti kapan-kapan saya jelaskan cabang-cabangnya. Tarkhis itu ada 4 macam, ya. Rukhsah apa itu ada seperti itu. Ya. Baik, karena sudah sayup-sayup terdengar qiraah dari Masjid Rahmat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ya, takhfif taghyir, ya, keringanan yang langsung dalam bentuk perubahan. Ya, merubah urutan sholat dalam keadaan takut, khauf, ya, dalam peperangan, atau merubah yang mestinya kalau jenengan kalau sholat urut kan zuhur sama asar, tapi kalau jamak takhir itu boleh jenengan wali sholat asar dulu baru zuhur. Jadi usolli fardhul asri qasron rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, nanti ketika zuhur usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jam'at takhirin rak'ataini. Ya, jadi zuhur tadi gandol di waktu asar.
kecuali jamak takdim diurutkan. Tapi kalau toh zuhur duluan juga tidak apa-apa. Itu namanya takhfif taghyir. Ya, taghyir jadi keringanan dengan merubah. Termasuk juga sholat khauf itu, ya, masuk sholat menghadap ke belakang, dengan merubah itu. Tapi demi keamanan. Seperti itu jamaah sekalian. Okay? Ya termasuk jenengan, terutama yang ada di sini ada security-nya, Ustaz. Nggak ada. Misalnya ada security, usahakan sholatnya jangan di depan soft sendiri, carry dhewe ae, nggak apa. Benar-benar dinyatakan aman, ya, baru kemudian sholatnya masbuk, nggak apa-apa. Resikonya dari satpam ngoten niku. Sholat Jumat, loh, security-nya kalau sholat Jumat ya udah kan di sekitar masjid. Satu, insya Allah masih mendengar khutbah, ya kan? Ketika sholat, usahakan sholatnya kalau memang dalam kondisi harus diamankan, kan bisa masbuk. Menurut saya kalau masbuknya masih 1 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat. Nah, sing gak oleh niku gak oleh langsung nambah 1 rakaat itu kalau masbuknya sampai tahiyat akhir. Monggo kalau memang harus darurat, ya iki udah gak tak jogo, waduh bahaya iki. Modele wong benowo iki medeni iki. Geragas kabeh. Apa meneh ustaz tambah nemen. Umpama ini, ya toh. Lah dijaga dulu demi keamanan. Itu Pak, ada namanya takhfif taghyir. Ini dalilnya dipakai. Jadi tunggu dulu ceret. Ketika sudah tahiyat akhir, mau selesai, beliau masuk sholat. Nah, karena makmum masbuknya di tahiyat akhir, resikonya melanjutkannya harus 4 rakaat. Ada namanya taghyirun niyah, merubah niat yang tadinya sholat Jumat masbuk dengan imam, kemudian intiqalun niyah menjadi 4 rakaat sholat zuhur. Resikonya seperti itu. Tapi khusus bagi satpam, jenengan aja melo-melo, karena rokokan gak mari-mari. Ngenteni imamnya sampai entek meh salam, tak entek rokoke. Waduh. Ya ini sing alul hisab loh ya. Saya tidak menyarankan nek saged jenengan jangan rokokan. Apalagi di dalam masjid jangan nggih. Seneni takmire. Ngaten nggih, masyaallah. Baik. Itu jamaah sekalian, nuwun sewu, monggo menawi ada. Insyaallah kalau ada waktu lagi nanti kita lanjutkan yang ke-12 itu ada al-asya idza tasa'a dhaqat, sesuatu yang dalam keadaan lapang itu maka hukumnya menjadi sempit. Nanti kita bahas. Ya. Mereka mengikuti sholat jamaah salat ritual. Wah ini dalam Imam Syafi'i tidak boleh itu. Kesepakatan ulama nggak boleh. Harus fi majlisin wahidin. Ya. Jadi nuwun sewu panjenengan bentang-bentang punya channel TV ini Al-Ghafur, sholat nang omah nang ngarepe TV. Allahu Akbar, delalah iklan lewat. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau ada ulama yang bolehkan wallahu alam, setahu saya ya fi majlisin wahidin. Makanya nuwun sewu bahkan satu majelis pun harus terbuka. Makanya nuwun sewu di masjid-masjid Nahdien umumnya, ya kan? Itu kan ada lubang itu. Ya, itu tujuannya adalah apa? Mutawaliyat supaya nyambung antara imam dengan makmum. Boleh pakai layar, boleh di depan TV, boleh pakai LCD dengan syarat satu tempat. Ya, jadi tidak harus ditutup sebetulnya. Ya, kecanggihan teknologi sekarang, walaupun lantai 2 jebret ditutup daripada bolong sakmono ambane diki jamaah kan ya masih lumayan. Kalau sering Pak pas khutbah ini ada ciri-ciri ndukur. Malah ganggu konsentrasi. Itu tidak apa-apa. Ditutup jeret, di sana ada layarnya. Suara didengar dengan jelas dalam satu majelis. Okay? Jadi nggak boleh. Panjenengan imamnya di sini, ya. Ustaz Subakir imamnya enak di sini. Jangan makmum ngarep itu masuk PBI ngono. Sanding real ngono. Ya, itu tidak boleh. Itu ya. Kecuali kalau di tanah suci itu bahkan pakai pengeras suara di jalan-jalan gitu ya, yang hotelnya agak jauh gitu ya. Itu karena satu tanah suci itu adalah satu masjid, lingkungan Masjidil Haram. Itu pengertian para ulama menyampaikan majlisin wahidin,
Ya, satu majelis, satu di tempat di tanah suci. Ya, itu. Oke, itu Ustaz Rajulan matur nuwun. Ada lagi, Pak, Ibu? Baik, terima kasih. Ada yang tanya, ini Ustaz sudah azan, kapan selesainya? Ya udah sekarang ya. Oke, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dibarengi dengan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.